Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, akan lebih baik jika kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas mengenai materi persamaan kuadrat bagian pertama. Tapi sebelum masuk kepada materinya, masihkah kalian ingat? Tentukan nilai X dari persamaan 5X dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, ini ada persamaan satu variabel. Bagaimana cara menentukan nilai X-nya? Yang pertama, kalian kurang atau tambahkan dulu kedua sisi dengan 25. Sehingga hasilnya 5X sama dengan 25. Atau kalau istilah yang bisa dibilang pindah ruas dari negatif menjadi positif. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 5 sehingga yang tersisa X 25 per 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5 sehingga nilai X sama dengan 5. Nah, ini adalah persamaan satu variabel. Kita masuk ke definisi persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat sebagai berikut. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi pangkat yang tertingginya 2. Dengan A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. A-nya tidak boleh sama dengan 0, A, B, dan C anggota bilangan real. Dalam persamaan kuadrat, kalian harus bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk melakukan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, faktorisasi. Yang kedua, dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dengan menggunakan rumus kuadratis atau biasa disebut dengan rumus ABC. Yuk, kita mulai dengan yang pertama, dengan cara faktorisasi. Untuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, pertama kalian cari dulu dua bilangan P dan Q, di mana P dan Q ini ada syaratnya, yaitu jumlah P dan Q sama dengan B, atau P ditambah Q itu harus sama dengan B. Yang kedua, hasil kali P dan Q sama dengan hasil kali A dan C, atau P kali Q sama dengan A kali C. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan seperti ini. AX kuadrat tambah BX sama dengan tambah C-nya itu sama dengan AX tambah P dikali AX tambah Q per A. Nah, jadi kita harus nyari dulu nilai P dan nilai Q-nya. Sehingga kita akan mendapatkan X tambah X1 dikali X tambah X2 sama dengan 0. Agar kalian lebih jelas, kita masuk ke dalam contohnya. Nih, contohnya tentukan akar-akar dari persamaan 3X kuadrat tambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Koefisien X kuadratnya adalah 3, sehingga kalian bisa tulis A-nya itu sama dengan 3. B-nya sama dengan 1. Ini A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan negatif 2. Ini koefisien X-nya 3, koefisien X kuadrat. Koefisien X-nya itu 1 karena di sini hanya X aja. Dan konstantanya itu negatif 2. Setelah itu, kita cari nilai P dan nilai Q, di mana
P dan Q ini kalau dikalikan hasilnya A kali C, dan kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah B. Jadi kalian harus cari berapa kali berapa yang hasilnya A kali C. A kali C itu 3 kali min 2. 3 kali min 2 hasilnya negatif 6. Jadi berapa kali berapa hasilnya negatif 6. Kalau dijumlahkan hasilnya B. B-nya adalah 1. Nah, kalian bisa coba-coba masukkan, kalau di sini harus hasil kalinya negatif 6. Berarti kira-kira berapa kali berapa hasilnya negatif 6? Coba 6 kali 1. 6 kali 1, 6. Oh, biar negatif, ini salah satunya harus negatif. Coba negatif 6 kali 1. Benar, negatif 6. Kalau dijumlahin, punya utang 6, dibayar 1. Oh, ternyata nggak 1 nih. Negatif 5. Coba di sini yang negatif 1. Kalau negatif 1, 6 dikali negatif 1, negatif 6. 6 dikurangi 1, 5, bukan 1. Oh, berarti angka lain, bukan 6, bukan 1. Berapa kali berapa lagi ya hasilnya negatif 6? Kita coba, oh ternyata bisa pakai 3 dan 2. 3 kali 2, 6. Biar negatif, coba di sininya. Negatif 2, coba. 3 kali negatif 2, 6. 3 dikurangi 2. Ya, hasilnya 1. Sehingga nilai P-nya adalah 3, nilai Q-nya adalah negatif 2. Baru kalian masukkan ke dalam persamaan A X ditambah P dikali AX dikurangi Q per A. Nah, sama dengan A-nya tadi 3X ditambah P, P-nya 3 dikali 3X ini ditambah Q ditambah negatif 2 dibagi A, A-nya 3. Nah, ini positif ketemu negatif jadi negatif. 3X tambah 3 dikali 3X dikurangi 2 sama dengan ini 3X tambah 3, 3X kurangi 2 per 3. Dari kedua yang perkalian ini, 3X tambah 3 dengan 3X kurangi 2, yang bisa dibagi 3 yang mana? Yang ini. 3X dan tambah 3 dibagi 3. 3X bagi 3, 1. 3X bagi 3, X. 3 bagi 3, positif 1. Jadi, X tambah 1 dikali 3X dikurangi 2. Setelah dapat, baru kalian bisa menentukan akar-akarnya. Yang pertama, maaf ini sama dengan 0 ya, semua ya. Ini panah bolak-balik. Ini sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Jadi, yang pertama, X tambah 1 atau X1 tambah 1 sama dengan 0. Atau 3X dikurangi 2 sama dengan 0. 3X2. Nah, untuk X1-nya akar yang pertama tambah 1 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan negatif 1. Atau yang keduanya 3X2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka X2, 3X2 sama dengan 2.
X2 sama dengan 2 per 3. Nah, inilah akar-akar dari persamaan 3x kuadrat tambah x min 2. Jadi, akar-akar persamaannya adalah negatif 1 dan 2 per 3. Seperti itu. Cara kedua, kita menggunakan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dalam permasalahan ini, kita akan mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurnanya itu X tambah P kuadrat sama dengan Q. Nah, ini kalau misalkan dalam bentuk kuadrat biasa, itu adalah A pangkat B sama dengan C. A-nya itu adalah ini, X tambah P. B-nya itu pangkatnya kuadrat, 2. Dan C-nya itu adalah Q. Kita akan merubah persamaannya menjadi seperti ini. X tambah P kuadrat sama dengan Q. Bagaimana caranya? Dengan P dan Q adalah konstanta serta X adalah variabel. Adapun langkah-langkahnya, pertama, pastikan koefisien X kuadrat adalah 1. Jika belum, maka ubahlah dengan membagi persamaan sehingga koefisiennya bernilai 1. Jadi tinggal dibagi. Yang kedua, tambah ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Dan yang ketiga, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Contohnya, seperti ini. Dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 9 sama dengan 0. Ini pertama, 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 9 sama dengan 0. X kuadrat. Nah, ini dibagi dulu. Semua dibagi 2, biar si x-nya, koefisien x kuadratnya 1. Maka semuanya dibagi 2. Kalau di sini ya 4x, berarti semuanya dibagi 4. 5x semua dibagi 5. Karena di sini 2x kuadrat, maka semuanya dibagi 2. Kemudian, konstantanya pindahin ke sebelah kiri. Negatif 9 per 2-nya jadi positif 9 per 2. Setelah itu, kedua ruas kiri dan kanan, dikalikan dengan setengah koefisien X kuadrat. Nah, ini kedua ruas ditambah dengan ini. Setengah kali koefisien X kuadrat. Karena di sininya negatif 3 per 2 koefisiennya, maka nih negatif 3 per 2, maka di sini pun dikalinya ini. Tinggal diganti di sininya. Kalau di sininya 4 per 4 aja, berarti di sini 1 per 2 kali 4, 1 per 2 kali 4 kuadrat, gitu. Selanjutnya, kalikan setengah dikali negatif 3 per 2. Setengah kali negatif 3 per 2, jadi dapat negatif 3 per 4. Setengah kali negatif 3 per 2, negatif 3 per 4. 1 kali negatif 3, 2 kali 2, 4. Dikuadratkan. Dapat. Nah, seperti ini. Langsung otomatis aja nih. Ditulis. X dikurangi 3 per 4 kuadrat. Nah, ini yang belah sini dikuadratin. Negatif 3 kuadrat jadi 9. 4 kuadrat 16. Jadi 9 per 2 ditambah 9 per 16.
Nah, jadilah bentuk kuadrat sempurna. Yang ini 9/2 ditambah 9/16-nya disamakan penyebutnya jadi per 16. Sehingga kalian dapat 81/16. X dikurangi 3/4 kuadrat sama dengan 81/16. Nah, ini dia bentuk kuadrat sempurnanya. Kemudian, kalian akarkan. Kenapa akar? Karena hilangin pangkat 2-nya di sini. Jadi diakar. Yang ini diakar jadi X min 3/4. Yang ini diakar jadi plus minus akar 81/16. Kemudian, sederhanakan dapat untuk X1-nya, kita coba yang positif. X1 sama dengan, X1 dikurangi 3/4 sama dengan 9/4. 9/4 dari mana? 81 diakar 9. 16 diakar 4. Pakai yang positifnya, jadi positif 9/4. Begitupun untuk X2, kita pakai yang negatif. X2 dikurangi 3/4, yang ini nih masih sama. X2 dikurangi 3/4 sama dengan negatif. Negatifnya dari yang ini 9/4. 81 diakar 9, 16 diakar 4. Sama dengan X1 sama dengan 9/4 ditambah 3/4. Untuk X2 sama dengan negatif 9/4 ditambah 3/4. Ini pindah ruas. 3/4-nya. 3/4-nya pindah ruas. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya dapat 12/4. 12 bagi 4, 3. Maka X1-nya sama dengan 3. Negatif 9/4 ditambah 3 dapat negatif 6/4. Jadi untuk X2-nya negatif 6/4 sama dengan disederhanakan jadi negatif 3/2. Jadi akar persamaan kuadratnya itu yang ini 3 dan negatif 3/2. Itu untuk cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ada langkah yang terakhir, yaitu dengan menggunakan rumus kuadratis. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratis, pakai rumus ini. X1 dan X2 sama dengan negatif B negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC atau min 4 kali A kali C per 2 kali A, 2A. Contohnya, masih yang sama. Dengan rumus kuadratis, tentukan akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 9 sama dengan 0. Berarti kita dapat A-nya 2. Ini karena koefisien x kuadrat. B-nya negatif 3. C-nya negatif 9. Baru masukin ke rumusnya. Rumusnya apa tadi? X1, 2, X2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Sama dengan negatif B berarti negatif dari negatif 3 sama tambah kurang plus minus akar B kuadrat berarti negatif 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 2 kali C-nya negatif 9 per 2 A-nya 2. 2 kali 2 sama dengan negatif kali negatif positif. 3 tambah kurang akar negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kali negatif 3 positif 9 dikurang 4 kali 2, 8. 8 dikali negatif 9, negatif 72. Negatif ketemu negatif jadi positif. Per 2 kali 2, 4.
Pindah ke sini sama dengan 3 plus minus akar 9 ditambah 72 per 4 sama dengan, nah untuk X1 kita pakai belum. Dulu. Nah, sama dengan masih bisa dikerjakan atau bisa diselesaikan jadi 3 plus minus akar 9 tambah 72 81 per 4. Nah, baru untuk atau sama dengan 3 plus minus akar 81 9 per 4. X1-nya sama dengan yang positif dulu, 3 tambah 9 per 4. Sama dengan 3 tambah 9, 12 per 4 sama dengan 3. Untuk X2-nya berarti 3 kurangi 9 per 4 sama dengan negatif 6 per 4 sama dengan negatif 3 per 2. Jadi akar persamaannya adalah 3 dan negatif 3 per 2. Ini adalah cara menggunakan rumus kuadratis. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Untuk terakhir, sebelum kita tutup atau setelah melaksanakan kegiatan, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.